Di dunia sekarang ini, seseorang akan lebih mudah dianggap ketika ia mampu melakukan sesuatu yang besar bagi dunia atau lingkungannya. Orang-orang yang besarlah yang mampu berkontribusi di dalam dunia yang akan dipandang berbeda. Lain halnya dengan orang biasa. Orang biasa itu tidak ada apa-apanya di mata dunia. Orang yang biasa saja dalam keuangan atau dalam hal kecakapan diri seringkali sulit dipandang dan mendapat kesempatan di dunia ini. Pandangan seperti itu sangatlah berbeda seperti yang tertulis di Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dapat kita lihat di sini bahwa Tuhan bisa saja memakai orang yang biasa untuk mengambil bagian dalam pekerjaannya. Tuhan dapat memakai orang yang biasa menurut pandangan manusia untuk menyatakan kuasanya. Seorang yang sederhana, tidak terkenal, yang hanya dianggap biasa oleh kebanyakan orang, namun dipilih oleh Tuhan. Itulah Maria. Maria orang biasa yang tidak terkenal, tidak dipandang, tetapi Tuhan pakai untuk menjadi seorang ibu di mana Kristus lahir darinya untuk membebaskan manusia berdosa. Hal yang menarik di sini adalah Maria bersedia hamil dari benih Roh Kudus meskipun dia belum mengerti rencana Tuhan selanjutnya. Dia tetap memberikan dirinya, dia tetap percaya kepada perkataan malaikat Tuhan. Hal yang menarik dan yang perlu kita pelajari. Ketika Tuhan memakai kita, baik kita orang biasa atau punya kedudukan, kita harus belajar dari respon Maria. Maria memiliki hati yang taat untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tetaplah punya respon hati yang taat, yang bersedia untuk melakukan dan percaya atas kehendak Tuhan. Memang ketika kita meresponi kehendak Tuhan untuk kita lakukan, tidak jarang kita juga akan melewati berbagai halangan, rintangan, dan tantangan. Demikian halnya dengan Maria. Tuhan percayakan dia untuk mengandung bayi, tetapi dalam perjalanan itu Maria harus melewati berbagai banyak rintangan dan tantangan. Dia harus dicibir, dihina, diejek, dan dilecehkan oleh banyak orang. Karena Maria hamil di luar nikah. Pada zaman itu bukanlah suatu hal yang lazim jika seorang perempuan hamil di luar nikah. Ia akan dianggap sebagai aib dan sangat memalukan. Bukan mustahil mati dirajam. Seandainya Yusuf, calon suaminya waktu itu, sampai meninggalkannya. Pada saat itu yang Maria lakukan adalah tidak protes sama sekali. Dia tidak mundur dan tidak menyerah dengan hidupnya. Bahkan dia tidak mencela atau menyangkal Tuhan, melainkan dia jalani kehendak Tuhan dalam hidupnya sampai akhir. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena dalam merespon kehendak Tuhan di dalam hidupnya, Maria tahu dan sadar akan siapa dirinya. Lukas 1 ayat 38 berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Saudara, dalam menjalani kehidupan ini, sebagai orang percaya, kita harus punya hati yang besar dan minat yang besar untuk menjalankan kehendak Tuhan. Mengapa? Karena setelah kita ditebus, sekarang kita adalah seorang hambanya Tuhan. Pertanyaannya bagi kita saat ini, beranikah kita berkata demikian? Seberapa jauh kita mengenal diri kita di hadapan Tuhan? Jika kita mengenal dengan baik diri kita di hadapan Tuhan, maka kita akan mampu berkata seperti Maria. Tidak ada penolakan, tidak ada penawaran terhadap apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan hari ini. Siapapun kita saat ini, apakah kita orang biasa, orang yang sederhana, bahkan tidak memiliki apa-apa. Jika Tuhan yang memilih kita, maka
Tuhan bisa pakai kita sebagai rekan sekerja Allah untuk menyatakan kuasa dan pekerjaannya bagi dunia ini. Amin.